Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Nadia, Fadila, dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran Azure. Ada kelompok kami, yaitu kelompok 9 yang terdiri dari Nadia Sabrina Azahra, Nikmatul Husni Azahra, kemudian saya sendiri, Nisrina Sobah Kurotoin Arswit, dan juga Wahyu Rahmadani. Yang pertama di sini, apa itu model Azure? Ada pengertian dari metode Azure sendiri. Metode itu merupakan pertama kali dikembangkan oleh Sharon Smaldino, Robert Henich, James Russell, dan juga Michael Molenda pada tahun 1989 yang diterbitkan dalam sebuah buku berjudul Intro Technology and Media for Learning. Model ini adalah salah satu desain pembelajaran sederhana, mudah dipelajari, serta memanfaatkan media dan juga teknologi. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran yang efektif dan juga efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan juga teknologi. Kemudian di sini metode ini mengkombinasikan antara materi, metode, dan juga media, yang mana ketika guru melakukan proses pembelajaran, selain guru memberikan materi, guru juga harus menyertakan metode dan juga media yang dibutuhkan oleh siswa, menciptakan keaktifan pada siswa, dan juga menjadikan pembelajaran menjadi lebih efisien dan juga berorientasi pada pemanfaatan media dan juga teknologi. Azure sendiri merupakan akronim dari 6 langkah utama, yaitu A for Analyze Learners, yaitu analisis peserta didik. S for State Objective, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. S for Select Method, Media and Materials, yaitu memilih metode, media, dan juga material. U for Utilize Media and Materials, yaitu menggunakan media dan juga material. R for Recur, Learn, and Participation, yaitu melibatkan partisipasi peserta didik. And A for Evaluate and Revise, yaitu evaluasi dan juga revisi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya. Selanjutnya ini ada tahapan Azure Model, dan tadi juga sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, yang pertama ada analisis learning atau analisis gimana sih siswanya ini belajar. Yang pertama mengenai ciri-ciri umum dari siswanya, pembelajaran bagaimana, terus pengetahuan yang terakhir belajar tuh gimana sih. Akhirnya kita ngasih pelajaran itu bisa lebih terarah. Dan yang ketiga di dalam analisis siswa ini ada gaya belajar. Gaya belajar siswa ini beragam. Jadinya guru juga harus mengetahui gimana gaya belajar setiap siswa. Yang kedua, ada stage standard and object. Dan sini merumuskan standar dan tujuannya. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, ada kumpulan sasaran. Yang kedua, bentuk perlakuan. Gimana guru memperlakukan siswa, pengajaran, modelnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada syaratnya. Syarat dari perlakuan tersebut. Gimana kita merumuskan itu, ada syaratnya dan harus dipenuhi. Yang terakhir ada standar pencapaian. Dan di sini juga harus ada targetnya. Pengajarannya gimana, pembelajaran, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya di sini ada untuk memilih strategi dan sumber belajar. Yang ada 4 poin juga. Sini ada menepati kurikulum, yaitu pembuatan kurikulum, terus perencanaan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini harus jelas, jelas dan menarik. Gimana kita sebagai pendidik atau tenaga pengajar itu bisa menjelaskan untuk lebih jelas, terarah, dan menarik siswanya agar tidak bosan. Yang ketiga juga ada berkualitas dan berkesan. Di sini menekankan bahwa pembelajaran ini walaupun menarik tidak hanya seakan-akan kayak menarik semata aja, tapi harus ada kualitasnya dan agar siswa ini juga berkesan. Materinya yang kita ajarkan bisa terbawa oleh kapanpun oleh murid. Yang keempat itu ada meningkatkan penglihatan murid. Gimana murid ini merekam gimana pembelajarannya hingga dia mencapai ke standar pencapaian di awal. Yang selanjutnya ada utilized resource, yaitu memanfaatkan sumber belajar. Ada 2 poin di sini, yaitu ada menguji bahan dan media ajar. Di sini pengujian itu langsung ke murid, jadinya langsung terarah gimana pemanfaatan ini berhasil atau tidaknya. Poin kedua di sini ada menyediakan pengalaman belajar murid agar lebih efisien. Gimana pengalaman belajar ini berkesan, tapi bisa disediakan oleh gurunya, terpenuhi dari murid itu bisa mengeksplor lebih jauh lagi dan tingkat pengetahuannya akan meningkat dan keinginan tahuannya itu jadi bertambah. Terus selanjutnya di sini juga ada berpartisipasi dari peserta didik ini sendiri. Jadi gimana peserta didik ini aktif dalam pembelajaran. Yang ada 2 poin juga di sini. Yang pertama, murid dapat terlibat secara aktif. Dia tidak ada yang pasif. Semuanya harus bisa mengkondisikan gimana unggulnya di sini gitu. Jadi guru juga harus bisa memotivasi agar murid lebih aktif. Yang kedua juga ada meningkatkan motivasi murid agar lebih aktif dan pembelajaran ini tercapai. Yang terakhir di sini ada evaluasi dan revisi. Ini maksudnya juga gimana pembelajaran atau rencana kurikulum dari model tersebut ini menjadi penilaian. Penilaian sepanjang proses. Misalnya digunakan oleh 1 semester atau sebulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Ini dibuat evaluasi dan revisi untuk kedepannya gimana. Yang poin kedua di sini memastikan agar objektif atau
penglihatan objek siswa ini tidak pudar atau tidak pupus. Bahan-bahan ajar juga harus mendukung dan media menyesuaikan dengan muridnya bagaimana cara mengajar dan lain sebagainya. Jadi di model ini ada evaluasi dan revisi ini sangat penting dari pencapaian Azure model. Berikutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berdasarkan pengertian dan singkatan Azure tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa metode Azure ini berdasarkan analyze learner, yang artinya menganalisis karakteristik siswa. Maka kelebihan yang pertama adalah berfokus pada karakteristik peserta didik. Berdasarkan gaya belajarnya, peserta didik ini memiliki 3 gaya belajar. Yang pertama ada yang visual, audiovisual, serta kinestetik. Masing-masing metode gaya pembelajaran ini harus menyesuaikan terhadap karakteristik peserta didik ini. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan teknologi. Di dalam pengertian metode pembelajaran Azure ini tadi juga select methods, media, and materials. Pada awalnya, peserta didik itu hanya ujian harian menggunakan kertas, menggunakan pensil di atas meja, dan itu seperti media konvensional. Tapi dengan kehadiran teknologi seperti zaman sekarang ini, tenaga pendidik bisa mengoptimalkan kehadiran teknologi itu menggunakan Quizizz, Kahoot, dan berbagai media lainnya. Untuk kelebihan yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa karena adanya langkah aktif bertanya, aktif menjawab, aktif berdiskusi, dan terlibat langsung dengan lingkungan pembelajaran. Untuk kelebihan yang keempat, Suparman tahun 2021, metode Azure ini menunjukkan bahwa dapat membantu guru untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terstruktur, sehingga arah pembelajaran itu menjadi lebih jelas dengan adanya RPS, RPP, sehingga guru itu bukan mengajar berdasarkan moodnya, bukan mengajar berdasarkan rantai-rantai yang sudah beliau bangun, tetapi memang secara tersistematis dari awal hingga akhir pembelajaran dan bisa memaksimalkan peserta didik untuk mendapatkan ilmu tentunya. Kelebihan yang kelima, mendorong evaluasi berkelanjutan. Apakah penyerapan ilmu yang dilakukan oleh peserta didik ini bersifat maksimal, apakah kompleks, atau ternyata peserta didik ini sulit untuk menerima ilmu yang diberikan oleh si guru. Sehingga dalam metode pembelajaran, dalam desain pembelajaran Azure ini, guru diharuskan untuk bisa mengaplikasikan media agar bisa mengevaluasi pembelajaran lebih tepat dan efektif. Sehingga tidak hanya berdasarkan nilai, tetapi juga ada hal-hal lain yang ditimbang oleh guru agar evaluasi pembelajaran ini lebih maksimal. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar. Zaman sekarang yang sudah berkecimpung dengan teknologi, sudah apa-apa serba teknologi, otomatis peserta didik ini harus bisa bagaimana belajar itu diseimbangkan dengan teknologi, sehingga mereka tidak menilai teknologi itu hanya untuk bermain game, teknologi itu hanya untuk dunia fantasi, tetapi juga bisa untuk pembelajaran. Kelebihan yang ketujuh adalah fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai konteks. Model pembelajaran Azure ini dapat digunakan di berbagai jenjang pendidikan, sehingga metode ini tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel. Demikian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya itu adalah kelemahan dalam model Azure. Nah, kelemahan yang pertama itu adanya butuh waktu dan persiapan yang lebih. Guru itu harus menganalisis karakteristik siswanya, memilih medianya. Yang itu kita harus menganalisis dulu apakah dia cocok. Kita asingkan dulu yang siswa ini cocok di model visual, yang satu audio, yang satu kira yang bersifat aktif gitu. Terus yang kedua yaitu ketersediaan media. Nah, ketersediaan media ini yaitu dirancang tidak tersedia atau tidak berfungsi. Misalnya, waktu presentasi proyektornya rusak. Guru harus bersiap nih video tanpa proyektor. Yang ketiga ada yang kurang tepat untuk kondisi yang tak terduga. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan kami. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan, mohon maaf. Dan juga terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.